bahwa otak manusia itu akan berkurang berhenti berkembang di usia 25 tahun. Padahal itu nggak benar ternyata. Riset-riset neuroscience terbaru tuh kita punya namanya brain plasticity. Kalau kita mau terus latih itu dia akan terus berkembang. Nah, kita jadi di usia berapapun kalau kita mau mencobanya. Ya, jangan pernah berhenti bermimpi. Ya, saya menikah begitu dapat beasiswa. Jadi lagi-lagi kecelakaan sejarah ini menikah. Bisa dibilang kecelakaan sejarah. Lulusan perguruan tinggi sekarang lah banyak sekali saingan kita. Jadi kalau kita tidak punya nilai tawar lain itu sangat susah. Saya pun kalau bisa dibilang kemarin itu bisa masuk di undang juga itu yang mungkin bikin tinggi nilai wawancaranya karena profesi saya sebagai penulis itu ya. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YS Podcast. Saya Newsron Saudi, tuan rumah YS Podcast. Hari ini kita akan berbicara dengan tamu luar biasa, tamu spesial yang nanti akan banyak bercerita tentang bagaimana meraih impian, terutama ini di bidang pendidikan. Pak Ridho, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Apa kabar juga Bang? Sehat. Pokoknya selama kita bisa menikmati kopi hari ini, berarti kita masih sehat, Bang. Sehat. Pak Ridho, jadi menarik kalau kita berbicara tentang pendidikan. Ya, pendidikan ini saya tahu di Bang Ridho ini sudah menjadi dosen sekarang. Sudah sedang menunggu SK ya? SK ya, dan SK. Ya, luar biasa, lulusan S1-nya UNRAM, kemudian S2-nya di UNY. Jadi saya satu alumni. Ya, kami alumni UNY. Alma mater ya. Satu alma mater nih. Ya. Enak ngobrol sama satu alumni. Bang Ridho, kalau kita berbicara di UNRAM nih. Nah, dulu ini kan di bahasa Inggris ya. Bang Ridho ini udah punya banyak pengalaman, baik pengalaman ketika menjadi mahasiswa. Mahasiswa pun saya rasa nggak bisa menjadi mahasiswa murni. Kos, belajar, pulang. Kayaknya nggak bisa seperti itu ya. Nah, kayak pengalamannya dulu menjadi mahasiswa. Rasanya sebetulnya yang idealnya yang kita lakukan sebagai mahasiswa agar kita merasa nggak tertinggal gitu. Jadi lulus kuliah sudah ada pekerjaan. Kalau itu sih saya pikir yang pertama kita harus bergabung dengan organisasi lah ya. Kita harus pengalaman organisasi karena kalau kita mengharapkan pelajaran yang kita dapat di kelas aja itu sangat susah. Ya, ada SKS-nya juga ya. Iya, ada SKS-nya. Ya, kita butuh berjejaring itu, jaringnya bertemu orang-orang yang bisa dikatakan menginspirasi kita lah. Cukup memberikan kita semacam motivasi untuk kayak gimana sih selanjutnya setelah ini ya. Sebenarnya saya kalau dibilang masa-masa kuliah di S1 itu tidak terlalu banyak bergaul dengan orang-orang seperti itu, tapi karena kebetulan saya di UKM juga di organisasi tapi olahraga gitu. Tapi kan namanya kita di organisasi itu kan secretnya dekat-dekat kan, kita bergaul sama teman-teman dari anak pena, teater, anak musik itu ya dari UKM itu. Nah, disitulah kita bertemu dengan orang-orang yang saya rasa bisa menginspirasi kita gitu, mengajak kita bergaul untuk mendalami sesuatu gitu. Jadi inspirasi itu tidak hanya kita bisa dapat misalnya dari rujukan orang-orang hebat yang kita tonton di TV kan? Saya justru lebih banyak dapat dari teman-teman saya sendiri, dari lingkungan sekitar saya daripada orang-orang yang mungkin karena ada jarak ya, ada jarak sama orang-orang yang kita idealisasikan. Tapi teman-teman ini kayak saya lihat kebetulan saya banyak bergaul dengan orang-orang yang bisa dikatakan maaf ya susah gitu, susah-susahan lah gitu, hidup di sekret gitu, untung-untung tapi berprestasi gitu kan. Nah itu yang membuat saya mereka yang kayak ini aja, maksudnya yang bisa dibilang agak susah gitu secara finansialnya itu bisa aja berhasil. Biasanya yang sukses itu karena ditempa seperti itu, Pak Ridho. Sakit itu tidak menjadi hal yang wajar gitu. Dari sakit lain kita bisa banyak belajar. Jadi kalau sudah merasakan pahit, biasa kita lebih tahu caranya menghargai ketika sudah manis. Bang Ridho. Jadi saya tadi Anda mendengar bahwa selain di UKM musik ya, tapi olahraga ya, di olahraga. Tapi ternyata Pak Ridho, nah ini prestasinya juga banyak saya tahu ini
terkait tulis menulis ini. Nah Iya. ini kan padahal bukan UKM-nya. Bukan UKM-nya, benar. Gimana ceritanya? Jadi kalau nulis-menulis itu sangat baru ya. Aslinya saya olahraga dan main bola. Saya main bola. Maksudnya pernah ngobrol-ngobrol juga sama Bang Junaid, Ya. kalau dikenal. Nah itu dia pernah bilang, saya heran sama kamu kan, nunggu latar belakangnya itu pemain bola, olahraga gitu, kok bisa loncatnya jauh sekali gitu jadi penulis, malah lebih berprestasinya di nulis. Penulis. Nah itu ya, karena kalau saya bilang semuanya itu punya irisan. Atlet itu punya sesuatu yang disebut disiplin yang tinggi, itu yang membangun. Kalau kita mau belajar menulis, misalnya kita nggak bisa mencapai itu kalau kita nggak disiplin. Nah disiplin atlet itu yang saya bawa di belajar menulis. Atlet itu belajar nendang aja misalnya, bagaimana nendang bola yang seperti ini itu diulang sampai berkali-kali kan. Nah itu juga yang buat saya ketika belajar nulis itu menerapkan disiplin atlet itu. Kalau belajar nulisnya sendiri sih, saya sebenarnya kecelakaan sejarah bisa dibilang. Kecelakaan sejarah. Jadi ini saya wisuda dari WNI itu pulang akhir 2019 ya. Terus begitu mau mencari pekerjaan itu disambut pandemi. Ya benar. Pandemi itu 2020 ya. 2020 pandemi. Terus ketika saya masukin lamaran pekerjaan itu udah kita PPKM gitu, mau masukin itu. Nah itu saya kebingungan mau ngapain. Latar belakang saya kan linguistik kan. Ya, setidaknya saya coba belajar menulis isi dan opini. Nah berhasil tembus di media. Itu ada honornya kan. Jadi di luar job saya sebagai penerjemah lepas itu saya menulis. Nah dari situ terus dari situ ini kayaknya bisa untuk mengisi waktu sepanjang pandemi ketika nggak ada kerjaan. Nah dapat uang dari media gitu. Terus mencoba lagi lebih dalam ke cerpen, ke puisi, ke sastra. Nah di sana menemukan tempatnya. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang kecelakaan sejarah, saya nggak punya latar belakang terliterasi sebenarnya. Terliterasi nggak ada modalnya cukup. Ini ya literasi cukup baik lah. Iya. Karena latar belakang linguistik itu menolong kan, kita nggak dasar sudah ada gitu kan. Tinggal terus ditambah sama disiplin atlet. Nah itu terus belajar. Jadi kalau bisa dibilang belajar menulis itu ya di tahun 2020. Wow, ini jangan takut untuk belajar. Apapun ya menemukan passion itu, menemukan apa yang kita minati itu ternyata peduli ya. Agak berapa ya itulah mungkin karena ada otak manusia kan, dulu ada pernah saya membaca bahwa otak manusia itu akan berkurang berhenti berkembang di usia 25 tahun, padahal itu nggak benar. Ternyata riset neuroscience terbaru tuh kita punya namanya brain plasticity. Kalau kita mau terus latih itu dia akan terus berkembang. Nah kita jadi di usia berapapun kalau kita mau mencobanya jangan pernah berhenti bermimpi. Dan ternyata tadi itu Bang Ridho ini ternyata didisiplin karena di UKM olahraga ternyata disiplin itu nomor satu. Jadi atlet itu harus jadi disiplinnya nomor satu. Nah Bang Ridho selesai di UNRAM nih, kemudian masuk, tentu kan kalau mahasiswa tentunya kita naluri kita ini sudah mana bisa dapat beasiswa kan. Itu kan rata-rata itu kita otak kita itu muter gitu. Siapa yang bisa saya hubungi untuk dapetin beasiswa ini dan itu? Bang Ridho, gimana ceritanya dulu? Sebenarnya waktu wisuda itu saya tidak langsung berpikiran, karena saya bisa dibilang atlet gagal lah ya, atlet dan gagal gitu kan. Saya tidak tahu mau ngapain. Terus saya ikut sebuah program dari kementerian, itu saya mengajar di suatu desa tertinggal. Jadi daerah 3T itu di Sulawesi Tenggara di sana. Di situ tuh saya merasakan banyak pengalaman hidup yang luar biasa. Jadi bisa dibilang 24 tahun usia saya itu tertutupi dengan 2 tahun saya di sana. Jadi banyak sekali pelajaran yang saya dapat di sana. Di situ tuh sinyal itu nggak ada. Di tempat saya tuh harus nyari agak naik ke tempat yang agak tinggi. Terus listrik itu istimewa gitu kan. Terus akhirnya melihat fakta pendidikan yang seperti itu, terus karena tidak ada hiburan lain, saya mulai minta sama teman saya yang lagi kuliah di Jogja itu kirimin buku ya. Terus lama-lama saya belajar, terus kepikiran dah, kayaknya abis ini mungkin saya mau nyoba lamar beasiswa gitu.
Nah, kebetulan beberapa teman yang dulunya saya kenal di UKM itu, dia di UKM Pena Kampus. Nah, itu dah yang saya minta panduannya gitu. Karena dia sudah dapat duluan dari situ. Jadi ngambillah beasiswa LPDP. Ya, Biasa, ini biasa nih. Ya. Kalau sudah beasiswa LPDP itu kayaknya yang full gitu ya. full apanya dulu? Yang biasanya yang lebih banyak. Oh iya, ya. Kalau dibilang kita nggak perlu takut kekurangan lah kalau LPDP itu ya. Sepanjang nggak hidup hedon ya. Ya Itu aja. Oh, beasiswa apapun kalau hedonnya habis. Apa yang iPhone terbaru ya udah ada gitu ya. Oke, cukup lebih, bahkan saya menikah begitu dapat beasiswa. Jadi lagi-lagi kecelakaan sejarah ini menikah. Bisa dibilang kecelakaan sejarah. Jadi itu saya sempat karena UNY itu nggak ada masuk semester genap, dan saya ada jarak yang lumayan lama dari waktu saya berhenti bekerja habis kontrak kerja itu. Terus saya dapat beasiswa di bulan September, saya berhenti kerja di bulan Agustus. Nah, terus saya mau daftar UNY kayaknya agak kelamaan, saya pengen masuknya semester genap. Saya nyoba UGM. Nah, saya nyoba di UGM, ambil pengkajian Amerika. Nah, Januari itu sudah akan masuk, sudah lulus, sudah segala macamnya. Saya lajukanlah perpindahan. Ternyata ditolak perpindahan saya. Nah, bingung saya mau ngapain nih. Anggur nikah aja lah. Kayak gitu jadi ya. Dan yang enak ya. Bingung mau ngapain nih. Ya udah kita nikah. Saya nikah, harus daftar UNY, ya, studi di UNY gitu. Wow, gitu ya. Ini patut gitu. Ya, jadi intinya tadi tuh karena saya bawa istri kan, itu ada tunjangan istri. Nah, itu sudah menambah lah menambah pemasukan. Maksudnya dari tunjangan istri itu aja sudah sama kayak gaji istri itu kerja kontrak di rumah sakit. Lumayan lah. Betul. Apalagi ditambah dengan ada anak gitu kan. Anak produk beasiswa jadi. Iya, saat kuliah jadinya di Jogja lah ini. Anak pertama ya, Mas. Biasa. Jadi merasakan kehidupan di Jogja. Ini kan, tapi sebetulnya kan sudah belajar, pernah di Sulawesi juga ya. Jadi sudah nggak aneh lah, sudah mau berpindah dimanapun gitu ya. Ini petualang tangguh ini. Mau dimanapun kayaknya cepat menyesuaikan diri. Ya. Nah, Allah di Jogja itu kan kalau bahasa teman-teman nih, saya juga ya kurang lebih 9 tahun di Jogja. Jadi kalau kata teman-teman nih, mau jadikan ilmu hitam makin jadi, mau jadikan ilmu putih juga makin jadi gitu. Artinya kalau mau yang baik, Jogja ya tempatnya. Tapi kalau mau mengembangkan hal-hal yang buruk juga. Nah, ini kan tergantung pilihan. Jadi pengalaman di Jogja nih. Pengalaman di Jogja kalau saya pas ke sana, saya terasa kayak pulang gitu. Di Jogja itu. Kalau saya berkunjung lagi ke Jogja, kok rasanya saya gitu. Dan Jogja itu memang istimewa buat dia. Ya, istimewa. Apakah sama Bang Ido nih? Kalau saya mungkin Lombok yang punya rasa seperti itu ya, tapi kalau saya disuruh milih, kebetulan saya sudah pernah merasakan sebentar di Kalimantan juga, pernah merasakan di Jawa Timur juga sebentar, di Malang, Surabaya, meskipun sebentar ya, senang-senang backpacker. Wow. Terus saya ingat kayaknya memang kalau nggak Lombok ya pilihan kedua saya untuk hidup ya Jogja. Begitu terasa seperti itu. Jadi ada kerinduan yang memang mungkin kalau kultur masyarakatnya ya dia sangat ramah terhadap pendatang kan. Itu dia. Jadi dia tetap senyum. Kita jarang sekali memulai menyapa orang terlebih dahulu. Yang itu di Jogja itu kan semua kayak gitu. Makanya pendatang itu akan selalu merasa bahwa Jogja bisa dijadikan tempat tinggal. Banyak orang-orang yang kuliah di Jogja, selanjut kerja di Jogja tidak ingin pulang. Rasa nostalgia itu mungkin karena faktor kulturalnya gitu ya. Jadi sama rupanya ya hal yang kita rasakan. Nah, Bang Ido kemudian lulus S2 beasiswa LPDP sangat luar biasa kan, sudah menurut kita ya, ukuran kita berkecukupan lah, sama tidak hedon tadi. Jadi contohnya tidak hedon memang itu cukup gitu. Nah, apalagi hal spesial yang
Bang Ido rasakan untuk dapat beasiswa LPDP itu? Atau kiatnya lah kalau saya ini, caranya lah, kan tidak mudah itu untuk tembus itu juga. Iya. Kalau saya ditanya kiatnya, mungkin begini ya, karena saya langsung wisuda, bukan fresh graduate ya. Saya bukan fresh graduate. Terus kalau dibilang apa yang dipertaruhkan, nilai akademik saya juga sangat buruk S1. Jadi IP saya bahkan cuma standar minimal untuk daftar beasiswa. Sempat saya ditanyain kali ini sama pewawancara waktu itu. Karena memang yang daftar tuh ada, saya lihat yang IP-nya sampai 3,8, 3,7, 3,9. Baru lihat itu udah Ditanya juga sama caranya gimana nanti ketika saudara tinggal tinggal dan studi di Jogja. Kalau kita melihat, saudara pasti tahu kan berapa IPK saingan saudara itu. Secara tidak langsung dia pingin gitu tahu apa yang bisa saya berikan gitu. Nah, saya jelaskan lah kenapa saya seperti itu IP-nya. Dulu fokusnya memang bukan di studi, fokusnya di main bola. Jadi saya bilang kalau saya lebih bisa fokus studi, saya yakin saya akan bisa dapat kan, karena di LPDP itu ada IPK standar kan, IPK standar supaya tidak mendapatkan surat peringatan. 2 kali surat peringatan bisa pemutusan. Nah, ya itu dia. Nah, jadi saya jelasin lah apa yang bisa saya lakukan supaya saya mencapai atau melebihi kan. Alhamdulillah tidak ada masalah. Itu sih. Yang penting mampu memberikan jawaban kalau ada pertanyaan yang memang dia akan mencari, pewawancara itu akan mencari pertanyaan yang menyudutkan kita. Dia pewawancara itu kalau kita itu mulai kedor ya. Dicari bagian-bagian yang dia pengen kita bisa mengurai masalah terus memecahkannya. Jadi dia pancing terus membuat kita berada di suatu titik yang masalah ya. Terus bagaimana kita menyelesaikan masalahnya. Kalau berhasil memberikan semacam solusi atas masalah itu, aman lah kalau saya rasa. Saya nemukan poinnya di situ, sahabat Yat Podcast. Jadi yang dipersyaratkan itu jangan membuat teman-teman menjadi merasa, tapi betul solusi. Berarti jadi caranya lebih ke ini ya, teknik. Caranya juga kan kita itu harus tenang. Jangan ditanya karena itu kelemahan kita menjadi langsung boleh emosi, harus tenang. Psikolog ya. 2 itu psikolog biasanya, 1 yang dari latar belakang kita. Luar biasa. Lulus S2 dari UNY kemudian pulang. Dan alhamdulillah di Unram. Jadi kembali ke alma mater. Wow, ini istimewa nih. Jadi itu yang dibutuhkan prodinya sebetulnya. Kembali dan nilai akreditasi lebih tinggi. Ini serapan alumni. Iya, ini serapan alumni sangat luar biasa bagi Unram. Itu poinnya beda tuh. Gimana nih sekarang nih? Balik ke kampus kembali ke Unram, mengabdi lagi di sini. Wah, ini keren nih. Tentu saja senang kan, ada perasaan nostalgia juga di sana kan. Begitu datang ke kampus yang waktu saya tinggalin kampus ini kok nggak sebagus ini, sekarang bagus gitu. Bangunannya ya, kita bicara bangunannya. Dulu waktu saya tinggalkan kayaknya bilang jelek, nggak tega, jelek memang, tapi waktu balik bagus sekarang bangunannya, fasilitasnya bagus ya. Ya secara fasilitas tentu saja dia jauh lebih maju setelah itu. Terus tapi yang bikin kangen itu adalah perasaan-perasaan nostalgia ketika dulu pernah menjadi mahasiswa di sini. Bahkan ketika saya dipanggil sama ada penyambutan dosen-dosen baru tuh ya, saya masih kagok juga, saya macir di tempat parkiran mahasiswa. Apa ini alasannya? Kenapa? Nggak tahu ya, rasanya kayak ada kayak kok nggak tahu pakaian dosen, kayak malu, kayak segan, terus agak kaku juga karena itu juga sebagian besar dosen kita sendiri. Tempat lihat dosen kan naguri dosen gitu kan. Sementara sekarang memang statusnya dosen juga. Rekan dibilang rekan ya. Orang-orang yang dulu kita ciumin tangan, masih kita ciumin tangannya, tapi nggak di depan mahasiswa. Kayak itu bukan ada. Ya. Kita cium tangannya. Kita cium tangannya karena kalau di kalau ketemu ya itulah. Jadi ada hal yang berbeda ya. Ini
ketemu dosen yang dulu dosen kita, terus sekarang jadi rekan kerja. Memang sungkan itu memang ya terus muncul. Tapi sebagai dosen profesional, dosen muda profesional nanti tentunya Bang Ridho juga akan. Tentu ya, harapan dosen kan jelas. Ya, semoga alumni saya masih jauh lebih baik dari saya. Jelas, beliau berpikir harus lebih baik. Gitu. Nah, Bang Ridho ini luar biasa. Ini saya mendapatkan cerita yang istimewa. Jadi apapun UKM-nya jangan pernah minder. Iya. Selalu akan mencari jalannya. Iya. Karena kalau mencari jalannya sehingga ketemulah passion di sesungguhnya. Bang Ridho, kalau kita melihat di pendidikan di NTB saat ini, kita melihat peluang beasiswa. Ya. Apa yang Bang Ridho bisa pesankan kepada adik-adik kita yang ingin, kan tentu ya sekarang kan kalau kita melihat data kan pengangguran terdidik juga dibilang kan. Artinya itu adalah lulusan universitas, lulusan kampus yang tidak terserap bekerja di yang seharusnya sesuai dengan prodi mereka masing-masing. Apa yang kira-kira menurut Bang Ridho memberikan motivasi kepada adik-adik kita untuk mempersiapkan diri yang lebih baik sebelum mereka lulus? Nah, kalau saya sih temukan dulu apa sih passionnya itu. Misalnya kalau ada yang passion di menulis dan terus dilihat ada sambungannya untuk industri, misalnya bisa hidup kok dari sana. Jadi temukan skill-skill yang soft skill lah ya, sebenarnya soft skill bukan skill, karena kalau kita mau bicara mau bersaing dengan ini ya, dengan ada berapa banyak lulusan perguruan tinggi sekarang ya, banyak sekali saingan kita. Jadi kalau kita tidak punya nilai tawar lain itu sangat susah. Saya pun kalau bisa dibilang kemarin itu bisa masuk di undang juga itu yang mungkin bikin tinggi nilai wawancaranya karena profesi saya sebagai penulis itu ya, dikenal sebagai sastrawan terus dan memang punya cukup banyak prestasi di situ yang bisa memberikan ini peluang untuk program studi saya gitu kan. Jadi dari situ sih makanya teman-teman tuh harus menemukan apa sih passionnya dan mulai mengembangkannya gitu ya. Jangan, karena kalau kita mengandalkan ijazah aja itu berat sekali, saingannya ada banyak gitu. Banyak ijazah serupa gitu. Kalau kita nggak punya nilai tawar lain agak berat gitu. Dan kalaupun nanti kita akan bekerja di tempat yang sesuai dengan latar belakang pendidikan kita, setidaknya kita punya nilai tawar lain gitu ketika melakukan suatu. Kalaupun belum berhasil mencapai pekerjaan yang sesuai latar belakang pendidikan kita, setidaknya kita survive dulu. Saya bisa dibilang dari 2020 sampai ini yang dapat PNS itu di awal 2024 pengumumannya itu itu survive dari menulis, hidup dari menulis aja. 3 tahun ya Pak Ridho ya? 3 tahun. Jadi ngajar juga sih sebenarnya. Saya ngajar di rumah bahasa kan, programnya Pak Bob itu yang persiapkan anak-anak latihan tugas yang beasiswa itu. Nah, itu ngajar juga di situ, tapi itu kan program-program yang tidak penuh kan, tidak tahun kan. Maksudnya hanya beberapa kali setahun, terus ngajar juga di UT. Tapi itu pun saya dapat itu di UT di tahun 2022. Jadi lebih banyak itu karena saya punya skill menerjemahkan, terus skill menulis saya bisa menyunting, terus saya bisa memberikan endorse ketika kita sudah punya misalnya prestasi di bidang menulis itu kita bisa memberikan endorse dan itu lumayan ada duitnya, adalah peluang industrinya, terus membuat resensi buku, kayak gitu. Banyak peluangnya kalau kita. Makanya yang penting adalah itu ya, soft skill tuh. Saya rasa temukan apa passionmu. Jika sudah dapat, kembangkan dia, itu bahkan menjadi nilai tawar lain gitu. Ya, jika memang belum bisa masuk di tempat yang kita targetkan, itu bisa mencukupi kehidupan lah. Wow. Sahabat Dias Podcast, ini penontonnya salah juga banyak mahasiswa nih. Bang Ridho ya ini mahasiswa yang kalau selama masih menjadi mahasiswa itu masih mencari jati diri. Jadi jangan takut gitu loh. Saya pun menemukan passion menulis, justru orang berpikir karena saya di Jogja kan, di Jogja saya memulai karir menulisnya, enggak. Justru kecelakaan sejarah di Lombok ini yang bikin saya ketemu gitu. Saya juga agak menyesal gitu, terlambat gitu. Passion saya di sini menulis dan meneliti gitu ya. Nah, jangan khawatir gitu. Terus aja dicari gitu. Sambil studi itu
sambil tetap memperbaiki kualitas akademiknya, terus mencari passionnya. Oke. Wow. Intinya jangan pernah berhenti. Pertama berhenti bermimpi jangan. Kemudian selanjutnya adalah mewujudkan impian tadi. Sahabat YS Podcast sangat luar biasa Bang Ido. Terima kasih nih. Cerita istimewa nih di YS Podcast ini ya. Ini untuk adik-adik yang masih mencari jati diri sangat luar biasa. Silahkan kembangkan kemampuan masing-masing. Oke, sahabat YS Podcast sangat luar biasa cerita Bang Ridho tadi. Semoga bisa menginspirasi untuk kita semua. Ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ngopi Bang Ida. Mari ngopi dulu. Ya. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.